Direktur Cybercrime, Brigjen Slamet Uliandi, kemudian ada Karopenmas, ya, Brigjen Awi, kemudian ada Kasubdit, ya, Kasubdit 1, ya, Kombes Reinhard Hutagaul, ya. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan adanya laporan, ya. Jadi berkaitan dengan laporan yang masuk ke Bareskrim. Jadi ada 3 laporan, ya, ada 3 laporan. Yang pertama adalah di bulan Maret itu di Jogja, ya. Di Jogja ada pelaporan masuk ke Polda Jogja bahwa ada suatu kantor, ya, kantor yang dihack akunnya, gitu ya. Ini tidak bisa beroperasi dan dilaporkan ke Polda Jogja. Kemudian pada tanggal 27 Maret di Bareskrim Polri, ya, ada pelapor juga melaporkan ke Bareskrim Polri. Kemudian yang ketiga pada tanggal 2 Juni kemarin dari Polda Jabar, ya, Polda Jabar juga melaporkan. Jadi adanya situs yang dihack itu. Jadi kemudian oleh Bareskrim 2 laporan yang dari Jogja dan dari Polda Jabar itu ditarik ke Bareskrim, dijadikan 1, ya. Dan dibentuklah satu tim, ya, satu tim kemudian menganalisa daripada kejadian ini, ya, akun-akun yang dihack ini. Akhirnya dari tim ini turun, setelah itu evaluasi turun dan berhasil menangkap seorang laki-laki, ya, inisial ADC, itu ada di Jogja. Di Jogja pada tanggal 2 Juli, ya, 2 Juli. Jadi inisial ADC. Mana tadi? Kok jauh sekali itu? Oh iya deh. Nah itu, ADC. Yang bersangkutan orang Jogja, Sleman tepatnya, ya, di Sleman. Jadi tim ini setelah mengevaluasi dari Mabes Polri kemudian turun ke Jogja, mengerucut kalau ada di Jogja tersangkanya. Kemudian dengan teknis, ya, dengan teknis dan dibantu dengan IT, akhirnya tim dari Bareskrim, ya, dari Cyber itu bisa menangkap pelaku ini. Ya. Di rumahnya kita tangkap dan kemudian kita bawa ke Jakarta. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi tersangka ADC ini mengakui bahwa tersangka ini telah melakukan hack di akun-akun pemerintah, juga di akun-akun swasta, ya, dan kemudian juga di akun-akun jurnal-jurnal. Itu ada 1.309 akun yang dihack. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa pelaku ini kemudian dia itu menghack daripada suatu akun dan kemudian dia mengirimkan namanya ransomware, ya, yaitu malware tertentu yang di situ akan menuntut suatu tebusan, ya, atau membayar sesuatu uang, ya, membayar suatu uang sebesar sekian itu. Kemudian kalau memang tidak mendapatkan uang, nanti dia akan bisa menghapus atau menahan, atau dia akan juga bisa tidak bisa dibuka akses pentingnya di dalam akun tersebut, gitu ya. Jadi akun itu kalau dihack nanti akan seperti ini contohnya. Ini seperti ini, ya. Kemudian ditambah lagi seperti ini. Ini contoh-contoh aja. Jadi pada prinsipnya bahwa pelaku mengubah tampilan, ya, membuat tampilan di akun tersebut, itu. Tampilan itu tidak bisa diakses, ya. Jadi dia semuanya bisa diambil alih oleh pelaku ini. Itu. Jadi pelaku ini mau membuat apa bisa, tapi pemilik akun itu tidak bisa, gitu ya, tidak bisa apa-apa itu. Makanya dia nanti akan nanti mengirimkan ransomware dan nanti setelah dikirimkan uang, imbalan uang,
itu nanti dia akan mengirimkan description key, artinya kunci ya, nanti dia akan membuka kembali. Dari keterangan pelaku ini rata-rata imbalannya antara 2 juta sampai 5 juta, antara itu. Kalau misalnya itu sejumlah 1.309 itu, ya kalau kita kalikan yang terendah saja 2 juta kali 1.000 sekian, ya M juga ya, ketemunya M juga. Kalau kita kita kalkulasi hitung-hitungan. Jadi tersangka ini telah meretas beberapa diantaranya situs di UNER, situs di Pemprov Jateng. Pemprov Jateng itu ada berbagai macam dinas ya di sana. Itu tidak hanya di provinsi saja. Dan juga ada jurnal ilmiah, ada di situs Badilum Mahkamah Agung juga ada. Dan juga ada situs Amik di Indramayu. Contoh-contohnya juga ada di situs PN Sleman ya. Ini contohnya seperti itu. Ada dia hack dan kemudian dia meminta imbalan uang. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan kembali bahwa yang bersangkutan uang ini hasil daripada ini ya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kehidupan, dan kemudian juga sedang kita cek apakah untuk membeli barang-barang lain seperti barang bergerak maupun tidak bergerak sedang kita dalami. Dan yang terakhir adalah untuk foya-foya, katanya untuk mabuk-mabukan katanya itu ya, itu di situ. Jadi selain itu juga bahwa pelaku juga tidak hanya di Indonesia ternyata setelah kita melakukan pendalaman kembali. Ini juga ada di negeri Australia, Portugal, Inggris dan Amerika. Dia juga nge-hack ke sana itu ya. Ini juga kita masih belum percaya apakah 1.309 akun yang dihack sama tersangka ini. Ini masih didalami oleh Direktur Cybercrime. Nantinya apakah ada jumlah yang lebih. Ini sedang kita dalami kembali. Tapi yang terdata masih sementara ini 1.309 ini ya terdata di sana. Kemudian juga dari pelaku ini motifnya ya, motif dari pelaku ini ya ekonomi motifnya. Ekonomi dan kemudian juga dia ingin mengecek kekuatan daripada akun-akun tersebut. Ternyata mudah di-hack itu sana. Dan kemudian juga ternyata juga pelaku ini membuka layanan hacking ya. Layanan hacking siapa tahu ada pesanan. Ada pesanan misalnya tolong di-hack situs ini. Dia ternyata membuka layanan untuk hacking. Inilah yang nanti akan ditelusuri, akan didalami kembali oleh Dircyber, kira-kira itu situs-situs mana yang sudah di-hacking melalui pesanan ya, melalui pesanan. Ini sedang kita cek ini di situ. Dan kemudian untuk kasus ini kita kenakan pasal 27 ayat 4 dijuntuh pasal 45 ayat 4 dan atau ayat pasal 46 ayat 1 dan pasal 48 dan pasal 49, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ya, tentang ITE ini. Kemudian dari pelaku ini juga kita sedang mengecek apakah pelaku ini cuma sendiri ya. Ini sedang kita dalami kembali. Nanti apakah ini sendirian melakukannya, apakah ada orang lain yang ikut serta di dalam melakukan ini. Ya tentunya ini bagian daripada Direktur Cyber nanti yang akan mendalami ini. Tentunya kami berharap kepada masyarakat ya, saling masyarakat untuk berhati-hati. Jadi mempunyai akun-akun, tolong dicek setiap saat, kemudian dicek juga keamanannya. Dan untuk hacker-hacker, dengan adanya seperti ini, Cybercrime Mabes Polri kita siap untuk perang dengan hacker yang mengakibatkan atau membuat akun-akun itu menjadi tidak berguna dan melanggar pidana. Akan kita cari ya, kita cari terus untuk pelanggaran pidana berkaitan dengan hacker ini. Gitu. Saya kira itu teman-teman ya, saya ulangi ancamannya 12 tahun ya, 12 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk kasus ini. Dan
kasus ini sedang disidik oleh Barreskrim, Cyber terutama, dan ini sedang kita mengkaitkan, akan kita cek dengan laporan-laporan di Polres-Polres maupun Polda yang lain. Apakah ada laporan yang masuk di Polda yang lain. Nanti yang kita jadikan satu di Mabes Polri. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Dan ada tambahan dari Pak? Sudah. Oh ya, sebentar ya. Saya kira itu ya. Dia tidak bekerja dia. Ya, itu tadi pernyataan resmi dari Irjen Argo Yono Kadifhumas Polri terkait dengan kasus peretasan. Ada sekitar 1.309 peretasan terhadap lembaga negara dengan satu pelaku hacker yang ditangkap oleh Barreskrim Polri dengan barang bukti bahwa pelaku meminta tebusan bernilai 2 juta hingga 5 juta rupiah terhadap 1.300 lembaga negara yang dihack atau diretas situs resminya.